Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan dan informasi. Topik kita kali ini masih berlanjut pada nasihat-nasihat pilihan dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita memulai, marilah kita bertawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatih. Summa ila ruhi summa ila khususan Syekh Nawawi Al-Bantani. Summa ila ruhi summa ila ruhi min al-anbiya wal ulama wa syuhada was salihin. Summa ila ruhi mujahidin fi Uhud. Summa ila ruhi mujahidin fi Badar. Summa ila ruhi awliya fi kulli makan wa kulli zaman. Summa ila ruhi Sidul Wad Haji Muhammad Salahnya bin Haji Ibrahim Haji Abu Rami Haji Sita bin Haji Muhammad dan muslimin dan muslimat. Summa ila ruhi Imam Ghazali Imam Bukhari Imam Muslim. Summa ila ruhi wali sama Indonesia. بأن الله درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4 hal sedikit yang terasa banyak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 4 hal yang sedikit tetapi terasa banyak, yaitu pertama, rasa sakit, yang kedua, kefakiran, yang ketiga, api, dan yang keempat, permusuhan. Kefakiran yang dimaksud bukanlah kemiskinan, melainkan kondisi ketika seseorang tidak mendapat apa yang dibutuhkan. Sehubungan dengan poin keempat, yaitu permusuhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti akal selain iman kepada Allah adalah berfikir damai dan kasih kepada sesama manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berpesan pada putranya, wahai putraku, janganlah engkau menganggap 1000 teman itu sudah banyak. 1000 teman itu masih sedikit. Janganlah menganggap 1 orang musuh itu sedikit, sekalipun hanya 1, itu sudah banyak. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. 4 hal yang hakikatnya hanya diketahui 4 golongan. Hatim bin Al-Asam rahimahullah mengatakan, ada 4 hal yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh 4 golongan berikut. Pertama, tidak ada orang yang mengetahui nikmatnya masa muda kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui nikmatnya hidup lapang kecuali orang-orang yang tertimpa musibah. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui nikmatnya kehidupan kecuali orang-orang yang sudah mati. Abu Nawas mengatakan dalam syairnya, apabila dihitung, sungguh banyak dosaku, namun rahmat Robku lebih luas dari dosaku. Tak ada yang kuinginkan dalam amal baikku, namun yang kuharapkan hanya rahmat Robku. Dia Allah pelindungku
Dia pula sang penciptaku. Sungguh, aku hamba baginya yang tunduk dan patuh. Bila Allah memberi ampunan, itu adalah rahmat. Namun, jika yang terjadi hal lain, aku tak sanggup apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menginginkan Allah tidak menghisap amal-amal buruknya dan tidak membeberkan catatan dosa-dosanya, maka hendaklah dia berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min zambi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosaku. Ya Allah, apabila aku bukan termasuk mereka yang berhak mendapatkan rahmat-Mu, maka rahmat-Mu tentu dapat meraih diriku, karena rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. 4 cara menimbang amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, mizan atau timbangan amal akan diletakkan. Lalu, pertama, dipersilakan pada ahli sholat, maka dengan timbangan itu, pahala mereka diberikan secara sempurna. Yang kedua, dipersilakan pada ahli sedekah, maka dengan timbangan itu, pahala mereka diberikan secara sempurna. Yang ketiga, dipersilakan pada ahli puasa, maka dengan timbangan itu, pahala mereka diberikan secara sempurna. Yang keempat, kemudian dipersilakan kepada ahli musibah atau orang-orang sabar menghadapi musibah. Namun, ternyata amal mereka tidak ditimbang dan catatan amal mereka juga tidak diperiksa. Mereka diberi pahala tanpa dihisap, hingga ahlul afiyah atau orang-orang yang selalu mendapatkan keselamatan berharap mendapat kedudukan yang sama dengan ahli musibah karena banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perenggut yang pasti datang. Sebagian hukama mengatakan anak keturunan Adam pasti akan menghadapi 4 perenggut berikut. Pertama, malaikat maut akan merenggut nyawanya. Yang kedua, ahli waris akan merenggut harta bendanya. Yang ketiga, cacing akan merenggut jasadnya. 4, orang yang pernah dizolimi akan merenggut amalnya. Zolim yang dimaksud pada poin 4 adalah pengambilan harta yang bukan hak milik, mengumpat, memukul, atau melakukan tindakan jahat lainnya. Pada hari kiamat kelak, pahala amal soleh seseorang akan direnggut oleh orang-orang yang pernah dizolimi semasa di dunia. Jika orang yang zalim itu tidak memiliki pahala amal soleh, maka dosa orang yang dizolimi akan dibebankan kepadanya.
4 kesibukan dan konsekuensinya. Sebagian hukama mengatakan, pertama, siapa yang sibuk dengan nafsu syahwat, maka dia akan terjebak tipu daya perempuan. Kedua, siapa yang sibuk menumpuk-numpuk harta, maka dia akan terjebak oleh pendapatan yang haram. Yang ketiga, siapa yang sibuk memberi manfaat pada umat Islam, maka dia harus bersikap ramah. Yang keempat, siapa yang sibuk beribadah, maka dia harus berilmu. 4 amalan yang paling sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, amal yang paling sulit ada 4, yaitu pertama, memaafkan pada saat marah. Yang kedua, dermawan saat ekonomi sulit. Yang ketiga, menjaga diri dari hal yang tidak terpuji saat sendirian. Yang keempat, berkata yang sebenarnya kepada orang yang disegani atau orang yang diharapkan kebaikannya. Terkait poin pertama, memaafkan pada saat marah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, siapa yang sanggup menahan amarahnya, berlapang dada, selalu berbuat kebaikan, menyambung silaturahim, dan menunaikan amanah, niscaya Allah pada hari kiamat kelak akan memasukkan dia ke dalam cahayanya yang agung. Hadis riwayat Ad-Dailami. 4 waktu penting bagi orang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, yang artinya, sesungguhnya orang yang berakal dan bijak tidak akan melewatkan 4 waktu penting, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, atau dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, waktu untuk berintrospeksi diri dengan mengingat-ingat amal yang telah dilakukan, baik siang maupun malam, lalu mengakhirinya dengan syukur atau istighfar. Yang ketiga, waktu untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang berani jujur menunjukkan aib-aibnya. Yang keempat, waktu untuk melepaskan diri dari kesenangan duniawi sekalipun itu halal. 4 unsur penghambaan dalam ibadah. Sebagian hukama mengatakan, semua ibadah yang ada mengandung 4 unsur penghambaan, yaitu pertama, memenuhi janji dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Yang kedua, menjaga batas-batas ketentuan hukum dengan menjauhi segala yang diharamkan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang hilang atau kehilangan orang-orang atau barang-barang yang dicintai. Yang keempat, ridho terhadap semua kondisi yang ada, merasa cukup dan bersyukur dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sudah dimiliki. Demikianlah yang bisa dibacakan dan disampaikan dari kitab Nashahil Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan di sana sini saat membacakannya. Dengan satu harapan, semoga ini semua bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pemirsa seluruhnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الضالين